Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun perjalanan hidup kita di sepanjang hari-hari yang kita lalui. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Tuhan yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 sampai dengan 3. Terang bintang fajar berseri, cerminan sorga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah mutiaraku, putra mahkota Bapamu, Pangeran Maha Mulia. Kau bunga bakung hatiku, betapa harum Injilmu, liburan yang sempurna. Hosiana, kau dandanan dan santapan yang sorgawi, kau sertaku tiap hari. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasih-Mu, permata yang abadi. Ya pokok anggur yang benar, buatlah rantingmu segar, berbuah yang sejati. Kaulah nyala pengasihan kebajikan dalam hati, rindu lama kau obati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal
karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu pertama setelah Epifanias ini, yaitu Mazmur 82 ayat 3 sampai dengan 4. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kita membaca secara bergantian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat di Minggu pagi ini. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 8 Januari 2023. Warta Umum yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu pertama setelah Epifanias. Topik Minggu kita adalah kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Yang kedua, Warta telah menikah. Telah menerima pemberkatan nikah Hendra Daniel Pakpahan, putra dari Bapak Salamat Badiri Pakpahan, Ibu Pesta Natalia Boru Simatupang, Jemaat HKBP Bogor Sektor Kapernaum, dengan Riniati Boru Lumban Tobing, putri dari Bapak Marcelinus Lumban Tobing, Ibu Udur M. Boru Sibange-Bange, Jemaat HKBP Serpong. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 di HKBP Simanapang, Tapanuli Utara. Yang ketiga, meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 telah meninggal dunia Alasan Simanjuntak, tutup usia 57 tahun. Alamat Sektor Hermon. Pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di TPU Pondok Rajek. Gereja mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 4. Rapat Huria. Rapat Huria akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 yang akan datang pukul 10 WIB sampai dengan selesai di Gedung Sekolah Minggu lantai 2. Undangan kepada peserta Rapat Huria utusan ruas dari masing-masing sektor akan diserahkan pada tanggal 11 Januari 2023 melalui Sintua Sektor. Yang terakhir, keuangan. Saldo tanggal 31 Desember 2022, Rp206.584.883. Saldo mangrupi ruas RMR Rp39.475.000. Pemasukan Rp113.636.079. Pengeluaran Rp95.370.775. Saldo tanggal 6 Januari 2023 Rp264.325.187. Demikian warta bagi kita.
Yesus telah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka lenyap kecemasan. Yesus telah datang terputus ikatan. Yesus telah datang dengan berkuasa. Ia mendobrak penjara teguh. Benteng neraka pun porak-poranda. Jalan merdeka terbuka penuh. Sudahkah kini hai iblis kau rasa Yesus telah datang dengan berkuasa. Yesus telah datang pahlawan mulia. Puji kuasanya segenap makhluknya. Juru selamatmu hanyalah Dia. Pintu hatimu bukakan segera. Lihat
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Epifanias bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, karena suasana kita masih tahun baru, saya mengucapkan keluarga Pendeta Erna Baban beserta anak-anak selamat tahun baru untuk kita sekalian. Mari kita boleh bersalaman kiri dan kanan kita. Siapa tahu tadi kita belum sempat bersalaman. Ya, terima kasih. Mengawali tahun baru ini, saya yakin kita sudah mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani tahun ini. Bagaimana kita mau mengisi, membuat program-program ataupun rencana-rencana kita di tahun ini. Pada waktu jam 00 tanggal 1 Januari di awal tahun, pasti saya harap kita berkumpul dengan keluarga ataupun dalam kelompok komunitas yang tertentu mengadakan ucapan syukur sembari mengatakan selamat tinggal tahun yang lalu yang buruk dan menyambut tahun baru penuh harapan. Amin. Hari kemarin adalah sejarah atau kenangan, ya. Kita dapat memetik mana yang terbaik bagi kita. Hari ini adalah goresan. Apa yang mau kita tuliskan dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Hari esok adalah harapan. Saya yakin demikian di awal tahun biasanya kita sudah mempersiapkan program-program ataupun rencana. Baik program tahunan di gereja, di tempat kita bekerja, di sekolah, di perusahaan, bahkan di rumah tangga kita. Karena kita tadi sudah mendengar warta akan diadakan rapat kuria. Rata-rata semua gereja-gereja akan membuat program-program. Cuma kita jangan terperangkap dengan program yang hebat yang mengeluarkan anggaran pengeluaran ratusan juta per tahunnya. Tapi justru inilah kebanyakan gereja telah melaksanakan, apalagi gereja-gereja yang besar. Bagaimana dengan gereja-gereja kecil? Apakah program mereka tidak menggigit? Apakah program mereka ini tidak kena menengah dalam kehidupan? Tapi inilah yang menjadi satu pergumulan bagi kita.
semua pengurus baik kategorial ya dan dewan-dewan, seksi-seksi, kita harus berpacu bagaimana untuk mewujudkan penata layanan visi misi gereja kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi sekitar kita, bukan hanya untuk mewujudkan sentralisasi seperti yang sudah digaungkan dalam gereja kita HKBP ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah kita diajak untuk mengevaluasi apakah program yang sudah kita buat menjadi berkat bagi keluarga, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, dan apakah dengan program itu bertumbuh iman kita atau kita semakin jauh dari Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagi setiap orang percaya yang sejati, bagi orang tua, pemimpin, pelayan-pelayan hamba Tuhan, kita harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Sebab itu bagaimana kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sama seperti orang tua ya. Kita orang tua pasti mengharapkan bagaimana anak-anak kita akan memiliki harapan yang besar bagi mereka. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana jodohnya, bagaimana keluarganya kelak, kehidupan rumah tangganya kelak, akur atau tidak bahagia. Jadi ada banyak hal yang kita pikirkan. Sebab itu sesuai dengan topik minggu kita, kehendak Allah diwujudkan di dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi sepasang kekasih, mereka ingin membentuk rumah tangga, tetapi tidak disetujui oleh orang tua laki-laki. Karena apa? Karena bukan baru Batak yang jadi paru main orang tuanya ini. Selang beberapa waktu maka istrinya akan melahirkan. Mereka dalam ekonomi pas-pasan. Lalu dia telepon bapaknya di kampung. Bapak, kirim joloto uang tuawin, tuahai. Neng sorang pahopum, arang pahopukui, enak. Bah, songoni 50 ni roham tuau, enak. Puasa diri itu halak ion enak. Langsung teleponnya ditutup, tak ada lagi komunikasi. Esoknya si anak ini terus menelpon ayahnya untuk dapat memberikan uang dana persalinan istrinya. Lalu dia mengatakan, "Dang oloho makirim hepengi jo tuau inna. Ada ngoloau. Molo songoni, molo tubu pahopumon. Satabi diho hubainan non guarna si bagurtano inna. Bah. Puasa ibe ko guarna si bagurtano inna. Baido. Ubereng di gereja bulanan yang roon adong padidion. Tema asa gabi opung si bagurtano hoin na. Ujungnya Roma bapak non. Unang bain guarne. Tema sadia narik kok di hoin na. Alai bain ma guarna. Satabi mula dong guarna sarupa. Bain ma guarna si hapo sanda asa opung si hapo sanawin na. Jadi tersongoni ma gudang hala akayanakon mau menyenangkan hati orang tua tapi tidak tepat yang dilakukan.
keinginan orang tua bukan itu yang mau diwujudkan. Terkadang kita mau memberikan kekecewaan dan kekecewaan bagi orang tua kita. Inilah kita sebagai orang muda. Kita tidak dapat melihat apa harapan orang tua kita. Lalu dalam keimanan, dalam iman kita, bagaimana kita dapat mau menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam perikop kita ini, LAI memberi judul Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yesus sama statusnya dengan orang berdosa? Mengapa Yesus harus dibaptis? Sehingga dia datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sementara pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah pembaptisan pertobatan. Apakah Yesus memerlukan pertobatan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi Yesus dibaptis untuk melakukan kehendak Bapanya. Artinya adalah bahwa baptisan itu adalah saat pengambilan keputusan untuk dilantik menjadi raja, menjadi nabi, dan juga menjadi imam. Inilah jabatan yang diberikan kepada Yesus pada saat dia dibaptis. Itu yang pertama. Arti baptisan yang kedua bagi Yesus itu adalah mengidentifikasikan dirinya hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia berdosa, dalam kemiskinan kita, dalam ketidaksanggupan kita. Dia hadir untuk memberikan kehidupan. Dia hadir untuk peduli dengan kita. Dia hadir untuk solider dengan kita. Dia hadir untuk tahu apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Apakah kita hidup dalam keterpurukan? Apakah kita hidup dalam ketidaksanggupan, ketertindasan mental? Disitulah Yesus hadir, menghadirkan kerajaan shalom, damai sejahtera. Itu arti baptisan bagi Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, arti baptisan bagi Yesus itu adalah memperoleh persetujuan dari Bapanya. Untuk apa? Untuk memulai pekerjaannya, untuk memulai pelayanannya, untuk melaksanakan visi misi kerajaan Allah yang akan diberikan kepadanya. Luar biasa. Disinilah Allah memberikan persetujuan kepadanya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa pernyataan ini. Dan Yohanes melihat langit terbuka dan Roh Kudus menyerupai burung merpati hinggap di bahu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, itulah Allah memperlengkapi Yesus melalui Roh Kudus untuk memulai semua pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seandainya kita berada di kerumunan itu, melihat, menyaksikan seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus di Sungai Yordan, maka kita akan heran mendengar suara proklamasi dari sorga oleh Tuhan itu sendiri. Inilah anakku yang kukasihi. Saudara, kalau kita melihat Yesus sebelum pembaptisan, pada saat dia lahir, malaikat Tuhan sudah memberikan proklamasi kepada dunia ini, mengatakan sebab anak yang dikandung oleh perempuan itu dikandung oleh Roh Kudus. Itu proklamasi yang pertama. Dan ini yang kedua kalinya.
untuk memperteguh bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dan itulah Epifania. Hapapatar, nunga di papatar debata bohina marhite Kristus. Allah yang menjadi manusia, dia hadir di tengah-tengah kita. Maka untuk mengawali tahun baru 2023 ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah arti proklamasi itu bagi umat manusia, bagi saudara, bagi saya? Proklamasi itu adalah artinya untuk mewujudkan, menyatakan keselamatan yang akan diberikan oleh Kristus itu melalui kematiannya. Itulah kehendak Allah yang akan dia wujudkan. Maka kita dulu manusia berdosa yang terancam dengan hukuman maut, dia memberikan dirinya tebusan bagi banyak orang. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan yang baru. Itu sebabnya arti baptisan bagi kita adalah yang pertama, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Arti baptisan yang kedua adalah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, arti baptisan itu adalah nama kita tertulis di buku kehidupan. Yang keempat, kita menerima mahkota kehidupan kekal. Amin. Ini dia harus kita pegang erat. Berbeda baptisan kita dengan baptisan yang diterima oleh Yesus. Oleh sebab itu, dalam baptisan Kristus kita sudah mati dan bangkit bersama Dia. Dan inilah menjadi sesuatu kekhususan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita mengawali tahun 2023 ini? Banyak hal yang sedang kita pikirkan, kita rencanakan. Mungkin kita sudah punya komitmen, kita punya janji hati. Apa yang harus aku perbarui, apa yang harus aku rubah pada tahun ini dengan harapan yang lebih baik lagi. Di awal tahun inilah yang menjadi momen yang sangat tepat untuk kita membuat resolusi. Setuju kita? Setuju, ya. Saya mau memberikan, terutama ada banyak di sini saya melihat orang-orang muda dan juga kita bahkan orang tua. Apa yang harus kita perbaharui? Kita susun ulang prioritas kita di sepanjang tahun ini jika Tuhan berkenan. Di dalam doa-doa kita, Tuhan beri kami panjang umur untuk mengisi hari-hari kami di tahun ini. Apa yang harus saya perbaharui? Saya mau menyodorkan bagi kita yang pertama adalah pembaharuan tindakan. Bagi orang-orang muda dan bahkan kita pun yang orang tua. Jangan kehilangan arah, jangan kita kehilangan tujuan hidup. Bagaimana kalau kita dapat membedakan apa bedanya kapal dengan sabut kelapa? Nah, pasti beda lah ya. Pasti beda kan? Itu beda. Kapal berlayar di laut untuk pergi ke pelabuhan yang jelas. Kalau sabut kelapa, ya terombang-ambing, nggak tahu kemana, ya kan? Apakah hidup kita ini seperti sabut kelapa di tengah-tengah dunia ini? Tidak punya tujuan, tidak punya visi misi. Kita harus punya visi misi untuk itu. Kita bangun apa yang harus kita kembangkan lagi. Itu dikatakan entah kamu bertindak atas kehidupan ini atau kehidupan ini yang bertindak atas kamu
Kalau pilihan pertama seperti kapal yang berlayar dengan arah yang jelas, tapi kalau pilihan kedua, maka kita akan menyia-nyiakan hidup kita, terutama orang-orang muda. Maka jangan kita terapung-apung atau jangan kita terayun-ayun di samudera hidup ini, di ombak yang tidak tentu arah. Tapi mari kita punya nahkoda yang jelas, pegang nahkoda kita, yaitu Kristus Tuhan. Itu yang pertama, pembaharuan tindakan. Ayo kita ambil tindakan apa yang harus kita lakukan di tahun ini. Yang kedua, sama pembaharuan tujuan hidup. Jika kita sudah berkeluarga, Bapak Ibu, suami istri, maaf, jangan pernah lagi kita berpikir mau gonta-ganti pasangan ya. Dunia ini sudah dunia carut marut, dunia yang penuh dengan dosa. Portibina ramun, dijodohi ta asak badia. Keluarga kita sudah mempunyai komitmen, ikatan janji, bahkan di depan altar. Mari kita pegang teguh, pertahankan keluargamu, pertahankan istrimu, anak-anakmu, suamimu. Jangan karena ada yang lain. Saya tegas mengatakan ini sangat miris di zaman sekarang, bahwa ada banyak keluarga-keluarga Kristen pada udau estoluate sirang so sirang ninna. Maaflah. Marilah kita jaga hati kita, setialah, mengasihi, ampuni. Apa sih kita berkeluarga ini punya tujuan mau dikemanakan? Ambil tindakan. Sama seperti kita, anak-anak muda kita, orang-orang yang bekerja, difasilitasi dengan laptop atau komputer. Seandainya kita ingin munculkan huruf A di layar monitor, kita harus jelas mengkliknya kan. Mestinya sudah tahu kita tombol mana yang harus kita klik di keyboard itu. Jadi hanya dengan mempunyai tujuan, maka pilihan tindakan akan menjadi bermanfaat. Kalau Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26 ya. Jadi tindakan selalu mesti berpasangan dengan tujuan. Jadi tadi pembaharuan tindakan, sekarang pembaharuan tujuan. Ini harus tujuan, ini harus berpasangan. Kita punya tindakan karena kita punya tujuan. Ada lagi pembaharuan prinsip. Banyak sekali ya. Apakah juga pembaharuan yang mempunyai tekad? Kita harus punya tekad yang besar pada tahun ini. Bagi anak-anak kami, kalau kita punya tekad, aku tahun ini harus menikah. Tahun ini aku harus sarjana. Tahun ini aku harus bekerja. Tahun ini harus naik jabatanku. Itu tekad. Maka ada banyak persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itu, yang terakhir saya mau katakan adalah pembaharuan karakter. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Harusnya akulah yang engkau baptis, tapi mengapa engkau datang kepadaku? Lalu apa kata Yesus? Biarlah itu terjadi untuk menggenapkan kehendak Allah. Ada banyak karakter yang harus diubahkan. Kalau kita pernah mendengar ada seorang kontraktor, dia meminta tukang bangunannya untuk membangun sebuah rumah sambil memberikan banyak uang. Dan uang itu lebih dari cukup
Dia katakan bangunlah rumah sampai selesai. Lalu tukang bangunan itu dia membangun rumah itu dengan asal-asalan. Ini kan rumah cuma dibangun doang. Sisa uang ini dapat aku pergunakan. Lalu setelah rumah itu dibangun, datanglah kontraktor itu. Apakah rumahnya sudah selesai? Sudah, Pak. Oh ya, saya lupa. Ini kuncinya. Karena rumah itu untuk kamu, katanya. Lalu tukang bangunan itu kaget, bukan main. Waduh, kalau tadinya dia katakan bahwa rumah itu untuk saya, aku akan membangunnya lebih bagus, lebih berkualitas. Ternyata dia membangun dengan asal-asalan. Demikianlah banyaknya orang-orang punya karakter seperti itu. Sonatu diai, sonatu awi, tu halakat doi. Memberikan kualitas yang buruk kepada orang lain. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, kata Paulus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Sekecil apapun itu. Inilah kita melalui baptisan Kristus, baptisan yang sudah kita terima, kita baharui karakter kita. Seorang pemarah menjadi pelembut, orang yang pelit menjadi pemberi. Orang yang ramah lebih mengasihani. Dan begitu seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Apa yang harus kita tinggalkan dan kita perbaharui di tahun 2023 ini? Atau masihkah ada yang melekat di tahun 2022 terus itu berkembang dalam hidup kita, yang menghampangi kita untuk berkembang, untuk maju? Mungkin karakter kita sendiri. Tidak bisa melihat orang lain senang. Seperti apa katanya itu? SMS ya. Lalu bagaimana kita mau memotivasi orang lain dalam kehidupan kita? Banyak orang menganut semoga kita jemaat HKBP Bogor ini enggak memahami seperti pepatah yang mengatakan emena masa igaga ursa ahana masa ba ima naniula. Yang salah pun kita teruskan, yang salah pun kita benarkan. Apa yang dikerjakan orang padahal itu dosa, itu jahat, lalu kita ikut-ikutan. Justru itu yang harus kita singkirkan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya lebih setuju kita diarahkan kepada baptisan yang sudah kita terima sebagai pengaplikasian diri kita dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah dan wakil Tuhan di dunia ini. Sebagai orang tua kita wakil Tuhan di keluarga kita, sebagai pemimpin kita wakil Tuhan di negara ini, di instansi dimanapun kita bekerja. Mari kita pakai itu semua perlengkapan melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Kristus dan itu diberikan juga kepada kita. Dan marilah kita terima perlengkapan-perlengkapan itu untuk dapat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya di minggu setelah Epifanias ini kita terus dapat mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada minggu ini karena kasih Tuhan masih memberkati kami. Dalam baptisan Kristus Engkau sudah nyatakan dialah anak yang Engkau kasih untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam pelayanan kehidupan yang telah Dia lakukan dan telah mati bagi kami. Biarlah arti baptisan itu bukan hanya sebagai pertobatan bagi kami, tapi adalah kami telah mati dan bangkit bersamanya. Kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu.
kami menerima mahkota kehidupan. Dan nama kami yang percaya kepadamu telah Engkau tulis dalam buku kehidupan untuk menerima kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang peduli dalam kehidupan manusia kami berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihani kami. Pada saat ini perkenankan kami Tuhan untuk menjalani di sepanjang tahun 2023 ini. Beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat sorgawi. Beri kami kekuatan, umur panjang dan rezeki, pekerjaan yang baik, jodoh bagi anak-anak kami, kesehatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik, mereka boleh bekerja, mereka boleh dapat sekolah dengan baik. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini dan bahkan yang ada di rumah. Jemaat yang telah menerima pemberkatan perkawinan pasangan Hendra Daniel Pak Pahan dan Riniati Boru Lumban Tobing. Berkati mereka sebagai keluarga baru, agar mereka menjadi contoh di tengah-tengah keluarga-keluarga muda di dunia ini di sekitarnya. Menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang setia, yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi mereka, memberikan yang terbaik, apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan. Kami juga tak lupa mendoakan jemaat yang telah Tuhan panggil pada tanggal 4 Januari lampau, Bapak Halasan Simanjuntak. Biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga, sehingga mereka dapat meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, meneruskan tugas-tugas tanggung jawabnya, agar mereka juga menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami mendoakan rapat huria pada tanggal 21 Januari yang akan datang. Berkati uluan kami yang akan memimpin semua dewan dan seksi, bahkan kategorial dan semua utusan, supaya apa yang kami programkan anggaran dapat berjalan dengan baik. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, kehendak Tuhan yang nyata dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya, apapun yang menjadi program-program, biarlah Tuhan berkati. Dan juga pemerintah kami, Tuhan Engkau yang memberkati presiden kami dan seluruh jajarannya untuk memimpin negara kami ini, agar kami boleh dapat hidup tentram, nyaman di tengah-tengah negara ini, beserta semua aparat pemerintah dan seluruh jajarannya, baik dalam bidang medis, sehingga kami boleh bersukacita Tuhan dapat melewati, menikmati tahun ini, tahun endemi COVID, bahwa Engkau Tuhan memperkenankan kami untuk melanjutkan segala rencana-rencana hidup kami, masa depan kami di tahun ini. Kami tak lupa mendoakan mereka yang sakit, Mikael Sianturi, Sektor Horeb, Bapak Erna Pitupulu Boru Purba, Sektor Hermon, Sintua JR Huta Barat Boru Simanjuntak, Sektor Jaitun, Nyonya Sintua Panggabean Boru Sitorus, Sektor Kana, dan mereka yang tidak kami sebut lagi namanya siapapun. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, kasihani mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, siapapun kami yang hadir pada saat ini. Tuhan, Kau bukakan jalan bagi kami. Beri kami hikmat-Mu untuk menemukan solusi yang terbaik. Biarlah kami hidup di dalam rumah tangga kami masing-masing penuh damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami dosa-dosa kami di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamat
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai korban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.